Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Baik, terima kasih Mia, terima kasih juga Fan Hasan Sabilah, mereka yang berada di rumah. Salam dari saya Hasan Sabilah, salam sehat selalu. Bersama saya Hasan Sabilah kita akan membahas tentang stroke, di mana stroke ini banyak orang beranggapan karena darah tinggi atau hipertensi. Ternyata bukan itu aja penyebab stroke. Intinya di dalam stroke ini adalah berurusan dengan pembuluh darah. Hubungannya dengan pembuluh darah, bisa pembuluh darah itu pecah, tersumbat, menyempit, dan bocor. Itu bisa menyebabkan orang menjadi stroke. Saudaraku Fan Hasan Sabilah, kita mengenal bahwa stroke bukan saja orang tidak bisa mampu berjalan, kaki diseret, tangan tidak bisa digerakkan, akan tetapi stroke ini bisa terjadi pada sendi, pada pembuluh darah, pada jantung, pada lambung, pada mata. Ternyata mata stroke, sendi stroke, lambung stroke, ternyata ini bisa berefek akibat dari makanan-makanan yang tidak terkendali. Apalagi kita mempunyai gen, di mana gennya itu adalah gen darah tinggi atau hipertensi. Salam dulu pada saudara-saudara saya yang ada di Malaysia, di Hong Kong, Arab Saudi. Mereka juga yang ada di Amerika, Inggris, Taiwan, Brunei. Kemudian saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, dari Papua, dari Riau, Kalimantan Timur, Barat, Selatan, dan Kalimantan Utara, Lampung, Medan, kemudian Belitung. Di Pulau Jawa terdapat di situ ada Bogor, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Semua itu adalah Fan Hasan Sabilah. Mereka yang tidak sempat nonton atau streaming melalui radio, mereka bisa nonton melalui YouTube Hasan Sabilah. Banyak di situ pelajaran-pelajaran yang menuntun kita untuk hidup sehat dan meninggalkan obat kimia. Total mereka sembuh terhitung ribuan manusia. Dari mereka yang kebiasaan mengkonsumsi obat kimia, kemudian ditinggalkan, mereka sudah kembali kepada alam dan bisa membuat sendiri. Ada dengan cara yang dijus atau direbus. Malam hari ini kita akan membahas tentang stroke. Tadi di dalam prakata saya, di dalam pembukaan, saya mengatakan bahwa stroke adalah jenis pecahnya pembuluh darah. Mari kita akan mempelajari jika terjadinya stroke pada seseorang akibat dari hipertensi, dari diabetes, dari kolesterol, dari HB rendah. Ini yang bisa menyebabkan orang menjadi stroke. Bagaimana pelajaran Hasan Sabilah untuk memberikan kepada saudara-saudaranya yang sekarang terkena stroke agar mereka bisa kembali menjadi sehat dan jalan sempurna? Maka organ-organ yang harus diperhatikan, diperbaiki, diawali dengan 1. Perhatikan pembuluh darah, itu 1. Pembuluh darah ada jenisnya yang tersumbat, ada jenisnya yang pecah, ada jenisnya yang menyempit, ada jenisnya yang pembuluh darah kering,
ada jenisnya pembuluh darah pecah atau bocor. Semua ini bisa menyebabkan orang menjadi stroke. Ingat saudaraku, stroke itu bukan saja orang yang tidak mampu berjalan, atau kakinya diseret, atau tangannya digendong, tidak bisa digerakkan, tapi juga bisa terjadi pada stroke mata. Yang kedua adalah rusaknya atau ausnya sel darah merah. Ini yang sangat berhubungan dengan limpa. Maka Hasan Sabila sering membahas tentang limpa dan cara membuat obatnya atau resepnya. Sudah saya sajikan, sudah saya berikan pelajaran. Masih ingat pelajaran saya untuk memperbaiki limpa? Kulit jeruk purut 5, serai 3, kapulaga 15, temulawak 1. Direbus, kemudian airnya diminum. Itu untuk perbaikan limpa. Kemudian saudaraku Hasan Sabila, yang ketiga adalah jika kita ingin memperbaiki stroke, kita perhatikan pompa jantung. Ya, pompa jantung. Apakah jantungnya kekurangan oksigen, protein, dan zat besi yang berarti Hb? Jika kondisi si pasien ini kekurangan Hb, dipijat, maka akan terjadi pecahnya pembuluh darah kedua. Tidak mudah, bukan? Memperbaiki stroke bukan semata-mata harus dipijat. Maka seorang terapis harus mengetahui anatomi tubuh. Apakah si pasien ketika dipijat Hb-nya turun atau rendah? Ciri-cirinya, semua badan dingin. Ciri kedua, gear. Ciri ketiga, pusing. Ciri keempat, mual-mual. Ciri kelima, semua makanan tidak bisa ditelan, akan kembali lagi. Harus kita perhatikan. Jangan asal kita nerapi, kemudian akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Yang kedua. Kemudian langkah yang keempat. Kita harus memperbaiki ginjal. Perhatikan juga ginjalnya. Tanyakan kepada si penderita, apakah ginjal si penderita stroke dalam kondisi sehat? Tanyakan. 1. Bapak menderita batu ginjal? Bapak menderita gagal ginjal? Apakah Bapak kreatinnya tinggi? Jika semua ini baik, silakan untuk diterapi. Jika ini bermasalah, kita mundur. Jangan kita paksakan atau bangsa kita sendiri untuk uji coba. Kemudian yang kelima yang diperhatikan adalah fungsi hati. Apakah hati mampu menyimpan protein, lemak, dan Hb? Jika ada kerusakan pada hati, yang berarti kelumpuhan hati tidak mampu lagi menyimpan vitamin yang dibutuhkan oleh otot, saraf, pembuluh darah, dan sel darah merah. Yang berarti si penderita stroke
harus dulu diperbaiki hati. Banyak penderita stroke yang kakinya membengkak, tangannya bengkak, pipinya bengkak, perutnya bengkak. Artinya ini kita harus memperbaiki kerusakan pada fungsi hati. Yang keenam yang harus kita perbaiki adalah usus 12 jari. Jalur utama makanan sebelum masuk lambung. Kemudian yang ketujuh adalah tulang belakang atau tulang punggung yang menghubungkan antara otak dengan organ ke bawah. Dari leher, tangan, dada, perut, ginjal, sendi, dan kaki paling bawah. Itu adalah penghubungnya adalah tulang punggung. Di samping tulang punggung sudah dilengkapi kayaknya saraf yang berjumlah miliaran saraf yang melekat pada tulang punggung, maka mudah akan terjadi kejepit. Jika si penderita stroke juga penderita saraf kejepit, apa yang kita dahulukan? Saraf yang terjepit kita selamatkan terlebih dahulu, baru memperbaiki stroke. Kalau kita tidak memperbaiki tulang punggung, maka jalannya akan sia-sia, akan tetap berat, akan tetap diseret. Karena jalur itulah satu-satunya otak menghubungkan komunikasinya dengan organ lainnya melalui tulang punggung. Saudaraku Fenasan Sabila, tulang punggung ini saking banyaknya saraf dan lembut sekali saraf, maka mudah terjadi kasus terjepit. Ciri-ciri pasien stroke disertai saraf kejepit, maka pada bagian punggung panas, pada bagian kaki geringgingan dan panas, dan kaki untuk berjalan berat, digerakkan berat, berdiri lama geringgingan, dan kesemutan. Ini ciri-cirinya si penderita stroke disertai saraf kejepit. Kemudian kita perhatikan juga saraf motorik, yaitu saraf penggerak. Kita berpikir untuk melakukan gerakan langkah kaki. Ini motorik namanya. Adakah kerusakan pada saraf motorik yang otak menghubungkan dengan organ? Kerusakannya pada saraf motorik ini biasanya terjadi pada hambatan di batang leher. Akan tetapi, jika terjadi di batang leher ada benjolan, ada sumbatan, ini tidak boleh untuk dipijat atau dihancurkan dengan kekuatan tenaga manusia. Misal, sumbatan terjadi karena polima. Polima itu adalah kelompok lemak yang membeku, tidak bisa beredar di dalam darah. Kemudian karena ada benjolan, dianggap itu adalah penghambatnya, kemudian ditekan sekuat-kuatnya, terjadi lagi pecahnya pembuluh darah. Banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Dianggapnya si penderita bukan dirinya. Sehingga kalau dia terjadi stroke kedua, kan bukan gue yang sakit. Ini sangat berbahaya
kalau kita tidak mengetahui tentang anatomi tubuh. Yang kesembilan adalah saraf sensorik. Saraf sensorik ini saraf kepekaan, Pak. Pengecap, bau. Pada pengecap bisa saja terganggu pita suaranya. Pada pengecap bisa saja terganggu karena dia tidak bisa merasakan rasanya gurih. Adanya pahit. Pada mata, saraf sensorik, dia tidak bisa lagi merasa bahwa matanya ini seperti ada kunang-kunang, seperti ada unsur gatal bakteri yang hidup di matanya, kemudian dia garuk-garuk terus. Jika ini terjadi, ini adalah gangguan dari saraf sensorik. Saraf kepekaan. Saraf kepekaan itu adalah saraf sifikulan. Jadi kalau kita ingin menginjak kaca gitu ya, menginjak kaca yang pecah, kemudian saraf sensorik secara otomatis dia mengangkat kakinya. Saraf kepekaan. Nah, ini tidak bisa berfungsi. Karena ada gangguan-gangguan pada otak kecil. Saudaraku Fen Hasan Sabila, penyempitan pembuluh darah itu adalah kondisi di mana pembuluh darah menyempit dan bisa tersumbat yang diakibatkan oleh berbagai sebab. 1. Plak dari kolesterol, artinya kolesterol yang membeku. Bisa juga terjadi pada penyempitan arteri sementara, yaitu seperti saya katakan tadi, reaksi pada obat tertentu. Misalnya obat tertentu. Seseorang itu penderita depresi, terus dia akan konsumsi obat itu. Ini bisa saja terjadi penyempitan arteri. Akibat penyempitan arteri ini, maka dia bisa mengganggu pada mata menjadi kabur. Karena tidak mampu lagi dilewati oleh nutrisi. Bisa juga terjadi pada hipotermia. Ini adalah menggigil yang berlebihan. Ini bisa arteri itu menyempit. Sudah pakai selimut masih menggigil. Ternyata setelah dicek, menggigilnya ini bukan karena cuaca, tapi karena HB-nya sangat rendah. Maka saudaraku Fen Hasan Sabila, akibat dari penyempitan pembuluh darah, jika ini terjadi pada pembuluh darah, maka aliran darah juga akan tersumbat. Penyumbatan seperti ini biasanya akan dilakukan dengan cara-cara penghangatan. Tubuh menghangatkan, misalnya di bara api. Tubuh mandi dengan air hangat. Kaki dimasukkan ke dalam ember yang berisi air hangat. Dengan harapan agar rasa dingin, penyempitan pada pembuluh darah dengan ada reaksi panas ini bisa kembali normal. Cara-cara mengatasinya seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau ini terjadi pada saudara kita, maka yang kita lakukan jika kita merasa dingin, bahkan akan terjadi di situ penyempitan pembuluh darah, dinginnya sangat berlebihan.
mukanya sudah pucat. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan yaitu dudukkanlah pasien tersebut, kemudian masukkan airnya di baskom yang sudah berisi air hangat, kemudian yang kedua, langkah kedua, juskan HB, yaitu ada beluntas, bayam raja, kacang panjang, dan selada keriting. Dengan ukuran 1 gelas air, kondisi air itu hangat, ya, jusnya, kemudian diminumkan kepada si penderita. Tidak boleh ini diblonyoh, orang Jawa bilang, atau dikasih minyak satu tubuhnya. Karena minyak ini tidak akan menimbulkan reaksi bertambahnya protein, bertambahnya zat besi dan oksigen. Oleh karena itu, terjadinya dingin seperti ini bukan minyak penghangat yang dibutuhkan, tapi butuhnya hajus HB yang masuk ke dalam darah. Begitu saudaraku fan Hasan Sabilah. Kemudian kita akan meracik obat-obatan dari berbagai tadi yang sudah saya sampaikan. Memperbaiki stroke yang berarti kita harus memperhatikan jantung, memperhatikan saraf sensorik, motorik. Kemudian kita juga harus memperhatikan hati, pembuluh darah. Ya, bagaimana kita akan memperbaiki ini agar semua membaik dari 9 organ yang saya sebut tadi, penyebab orang itu stroke dan cara memperbaikinya, maka saya racik menjadi satu rangkaian resep. Ini bermanfaat bagi penderita stroke. 1. Saya harus menyelamatkan dari sumbatan lemak. 2. Saya harus bisa menyelamatkan tingginya gula. 3. Saya harus bisa menyelamatkan limpa yang rusak. 4. Saya harus bisa menyelamatkan hati yang menurun. 5. Saya harus bisa menyelamatkan HB yang rendah. 6. Saya harus bisa memperbaiki saraf sensorik dan saraf motorik. Mari kita rangkai menjadi obat stroke. Ambillah biji kurma sebanyak 12 biji kurma dipecah. Biji salak 8. Rebung 10 cm. Bawang bombay separuh. Bunga lawang 3. Dan bunga pinus, ambil 3 bunga pinus, pecahkan, kemudian dimasukkan. Semua di situ lengkap, vitamin B12-nya ada, proteinnya ada, taninnya ada, semua. Entah stroke-nya dari darah tinggi, atau dari diabetes, atau dari sumbatan dari lemak, akan hancur. Dan dia mampu memperbaiki hati dan kerusakan-kerusakan fungsi saraf sensorik maupun motorik. Inilah cara Hasan Sabilah menuntun fan-nya agar mereka bisa hidup secara alami. Maka kita jangan lagi mereka yang stroke itu berakibat menjadi korban untuk minum obat selama-lamanya. Sudah stroke, takut ketinggalan obat, maka dia jaga stroke itu agar tidak terjadi stroke. Minumlah obat selamanya. Sudah stroke, gagal ginjal. Sudah gagal ginjal, mata buta.
kasihan, tinggalkan. Bersama Hasan Sabila kita pasti sehat. Salam dari saya, sehat alami. Ala Hasan Sabila. Terima kasih. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.